Aku bongkar identitas asliku di hadapan suami dan ibu mertua. Aku buat mereka menangis darah saat mengetahui siapa aku sebenarnya. Kutampar dengan kekayaanku. Angin sore berhembus lembut, mengibaskan tirai rendah di jendela dapur, membawa masuk aroma melati dari halaman belakang. Di sanalah aku berdiri, laras, dengan tangan cekatan meracik bumbu untuk makan malam. Sebuah celemek motif bunga melilit pinggangku, rambutku yang hitam legam terkepang rapi, dan senyum tipis terukir di bibirku. Pemandangan sempurna seorang istri dan menantu idaman, bukan? Begitulah yang mereka lihat. Begitulah yang ingin mereka lihat. 7 tahun. 7 tahun lamanya aku memainkan peran ini dengan sempurna. Peran Laras, si gadis desa yatim piatu yang beruntung dipinang oleh putra tunggal keluarga terpandang, Adam Wijaya. Di mata suamiku, Adam, aku adalah wanita sederhana yang tak banyak menuntut, pendengar yang baik, dan pengurus rumah tangga yang cekatan. Baginya, aku adalah fondasi stabil di tengah kesibukan bisnisnya yang selalu menguras waktu dan perhatian. Adam adalah pria yang tampan, cerdas, dan ambisius. Dia punya harisma yang membuat banyak wanita menoleh, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa Bu Sarmini, ibunya, selalu merasa aku adalah anugerah terbesar dalam hidup putranya, anugerah yang seharusnya sangat aku syukuri. Bu Sarmini. Ah, Bu Sarmini. Wanita itu adalah matriar sejati keluarga Wijaya. Tubuhnya anggun meski sudah memasuki usia senja. Rambutnya selalu tertata rapi, dan matanya memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Baginya, aku adalah bukti kesempurnaan pilihannya untuk Adam. Namun, kesempurnaan itu hanya sebatas penampilan luar. Di balik senyumnya yang manis di hadapan umum, Bu Sarmini memiliki lidah setajam silet dan pandangan merendahkan yang tak pernah ia sembunyikan dariku. Laras, jangan lupa, kamu beruntung bisa menikah dengan Adam. Kalimat itu adalah mantra favoritnya, diucapkan dengan nada lembut namun penuh tekanan. Dari mana lagi kamu bisa mendapatkan kehidupan seperti ini? Rumah sebesar ini, fasilitas lengkap, dan nama baik keluarga Wijaya. Jangan lupakan asal-usulmu. Asal-usulku. Ya, itu adalah poin utamanya. Mereka tahu aku datang dari sebuah desa terpencil, tanpa orang tua, hanya dibesarkan oleh seorang nenek tua yang kini sudah tiada. Aku tak punya harta, tak punya koneksi, hanya bermodal ijazah SMA dan semangat hidup. Itu yang mereka tahu. Itulah yang kupilih untuk mereka tahu. Di balik celemek bunga, di balik senyum patuh, di balik anggukan kepala yang seolah tanpa daya, ada sebuah pikiran yang bekerja tiada henti. Setiap ucapan merendahkan, setiap tatapan remeh, setiap kali ada mengabaikan pembelaanku di hadapan ibunya, semuanya terukir jelas dalam ingatanku. Itu bukan sekadar kenangan pahit, melainkan bahan bakar. Bahan bakar untuk sebuah rencana yang sudah lama kurancang, kupupuk, dan kuperhitungkan dengan sangat matang. Aku bukan gadis desa yang tak berdaya. Aku adalah Larasati Mahendra, seorang wanita yang memiliki dunia di ujung jarinya, yang mampu menggerakkan roda ekonomi yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan keluarga Wijaya. Rumah megah ini, dengan segala kemewahannya, terasa seperti sangkar berlapis emas. Aku hidup di dalamnya, memenuhi semua ekspektasi mereka, sementara jiwaku berkelana bebas di dunia yang jauh lebih besar. Duniaku. Mereka mengira aku buta, tuli, dan bisu terhadap penghinaan mereka. Mereka salah besar. Aku melihat segalanya, mendengar segalanya, dan menyimpan segalanya. Suara langkah kaki Adam terdengar mendekat dari ruang kerja. Dia baru saja pulang. Aku segera mematikan kompor, mengatur piring-piring di meja makan, lalu tersenyum menyambutnya. Sudah pulang, Mas? Makan malam sudah siap.
Adam hanya mengangguk singkat, melonggarkan dasinya. Buat aku kopi hitam ya, yang pahit. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, hanya permintaan. 7 tahun seperti ini. Sebuah pernikahan tanpa kehangatan. Hanya sebuah transaksi yang menguntungkan satu pihak, mereka. Tapi sebentar lagi, transaksi itu akan berubah. Dan kali ini, akulah yang akan memegang kendali penuh. Tirai ilusi ini akan segera tersingkap. Dan pertunjukan sebenarnya akan dimulai. Aku beringsut ke tempat tidur, memastikan langkahku tak menimbulkan suara. Adam sudah terlelap. Napasnya teratur dan dalam. Di sampingnya, ponsel pintarnya tergeletak. Layar masih menyala dengan aplikasi game. Setiap malam, polanya selalu sama. Dia akan sibuk dengan pekerjaannya hingga larut, lalu beralih ke game atau media sosial, dan berakhir dengan tidur tanpa pernah benar-benar berbicara denganku. Keintiman? Hubungan fisik? Sudah lama hal itu menjadi bagian yang asing dari pernikahan kami. Bagi mereka, aku hanya ada untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sosial, sebuah ornamen pelengkap dalam hidup Adam yang sibuk. Sebuah patung di pojok ruangan yang sesekali diusap debunya, lalu diabaikan lagi. Aku menyelinap ke ruang kerjaku yang kecil, sebuah sudut di lantai 2 yang secara khusus kurancang agar tidak menarik perhatian. Ruangan itu hanya berukuran 2x2 meter, dengan sebuah meja minimalis, kursi ergonomis, dan rak buku yang dipenuhi jurnal bisnis dan buku-buku strategi korporat. Di sanalah, aku duduk di depan laptop. Layarnya menyala, memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahku. Disinilah, di balik pintu tertutup ini, Laras si gadis desa bertransformasi menjadi Larasati Mahendra. Aku membuka beberapa file yang terproteksi dengan enkripsi tingkat tinggi. Bagan-bagan finansial yang rumit, laporan proyek-proyek bernilai triliunan, jadwal rapat dewan direksi di berbagai belahan dunia. Mahendra Group bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah konglomerat yang kusatukan dari beberapa perusahaan yang sempat kesulitan, lalu kubah menjadi raksasa di sektor properti, teknologi, dan bahkan manufaktur. Namaku, Larasati Mahendra, mungkin tidak tercetak di setiap koran, tetapi di kalangan pebisnis global, namaku adalah sinonim dari visi, keberanian, dan eksekusi yang sempurna. Motivasiku untuk semua ini bukan sekadar ambisi pribadi. Ada dendam lama yang membara di balik setiap keputusan strategis. Dulu, keluarga Wijaya, melalui perusahaan mereka, Wijaya Adiguna, pernah mencoba mengakuisisi sebuah lahan strategis di kampungku. Lahan itu adalah warisan dari kakek tiriku, satu-satunya orang yang membesarku setelah orang tuaku meninggal. Kakek tiriku memang miskin, seorang petani sederhana, tapi ia punya integritas baja. Ia menolak menjual, bahkan ketika ditekan dengan cara-cara kotor, termasuk ancaman dan intimidasi dari suruhan Wijaya Adiguna. Kenangan pahit saat melihat kakekku diintimidasi, wajahnya pucat namun tetap teguh, masih sangat jelas di benakku. Setelah kakek meninggal, lahan itu menjadi milikku. Aku, yang saat itu masih seorang mahasiswi cerdas yang bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahku sendiri, melihat peluang sekaligus menyimpan api dendam. Aku bersumpah, suatu hari, aku akan membuat mereka membayar. Aku tidak akan membalas dengan cara kotor, melainkan dengan cara yang elegan namun mematikan, mengambil alih kendali. Aku sengaja bersembunyi, membangun Mahendra Group dari nol, menggunakan nama belakang ibuku yang sudah tiada, Mahendra, agar tidak terhubung dengan Laras, si gadis desa yang dikenal keluarga Wijaya. Aku sengaja membiarkan informasi pribadiku samar-samar di dunia maya, menjaga profil rendah untuk sebuah tujuan. Aku bahkan berinvestasi pada pelatihan akting dan personal branding untuk menciptakan persona Laras yang sempurna. Polos, lugu, sedikit canggung di lingkungan kota, dan tampak mudah dikendalikan. Adam,
putra tunggal dari musuh lamaku, Bu Sarmini, menjadi target yang sempurna. Aku sengaja muncul di hadapannya sebagai gadis polos yang kebetulan bekerja di sebuah kafe dekat kantornya. Adam tertarik pada kesederhanaanku, yang ia anggap sebagai angin segar dari wanita-wanita metropolis yang glamor. Aku mengamati kebiasaan Adam, mempelajari kelemahannya, kecenderungannya untuk mengabaikan hal-hal yang tidak ia anggap penting, ketergantungannya pada ibunya, dan pandangannya yang seringkali meremehkan orang lain. Ini adalah permainan catur yang rumit, dan aku harus menjadi pemain yang paling sabar dan paling cerdas. Aku masih ingat jelas perkataan agenku, Danu, saat pertama kali ku sampaikan rencanaku. Danu adalah tangan kananku yang sangat loyal, seorang veteran intelijen bisnis yang kini menjadi CEO Mahendra Group. Nona Larasati, ini terlalu berisiko. Menikah dengan target? Itu di luar nalar bisnis biasa, bahkan untuk Anda. Aku hanya tersenyum, menatapnya dengan keyakinan penuh. Justru itu yang membuatnya menarik. Danu, mereka tidak akan pernah menyangka. Mereka akan menganggapku lemah, tak berdaya, dan itulah senjata terbesarku. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan merendahkanku, seberapa jauh mereka akan menginjak-injak harga diriku, sebelum aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Selama 7 tahun ini, aku memang tak pernah menginjakkan kakiku di kantor Mahendra Group secara langsung, kecuali dalam rapat-rapat online yang kuresmikan dari ruang kerjaku ini. Semua operasional dan ekspansi dikendalikan oleh tim profesional yang sangat loyal di bawah arahan Danu. Aku adalah CEO misterius yang jarang tampil di publik, dikenal hanya melalui prestasinya yang gemilang, dan dijuluki The Silent Midas, karena setiap perusahaan yang kusentuh selalu berubah menjadi emas. Malam ini, aku memeriksa kembali detail investasi Mahendra Group di Wijaya Adiguna. Beberapa tahun terakhir, perusahaan keluarga Wijaya mengalami kesulitan finansial. Tanpa mereka sadari, Mahendra Group adalah penyelamat mereka melalui suntikan modal dan pembelian saham secara diam-diam. Aku sudah membangun jaringan yang kuat di dalam perusahaan mereka, menanamkan orang-orangku di posisi-posisi kunci. Aku tahu setiap laporan keuangan, setiap proyek yang bermasalah, setiap kesalahan strategis yang mereka buat, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Aku punya akses penuh ke setiap detail kelemahan mereka. Senyumku mengembang. Permainan ini akan segera berakhir. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menangisiku. Mereka akan menangisi diri mereka sendiri, menangisi kebodohan dan kesombongan yang membuat mereka meremehkanku. Aku menutup laptop. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku kembali ke kamar, menatap wajah Adam yang damai dalam tidurnya. Damai yang akan segera pecah berkeping-keping. Pagi itu, aroma nasi goreng dan telur mata sapi memenuhi ruang makan keluarga Wijaya. Aku menyajikannya dengan cermat, memastikan setiap piring tertata rapi. Sentuhan kecil, seperti hiasan irisan tomat dan peterseli, selalu kububuhkan, meski tahu itu jarang diperhatikan. Adam duduk di kepala meja, matanya masih sedikit mengantuk, sesekali menguap, jari-jarinya sibuk memindai berita di tabletnya. Di seberangnya, Bu Sarmini sudah rapi dengan kebaya batiknya yang mahal dan rambut disanggul tinggi, seolah siap untuk pertemuan penting sekalipun hanya sarapan di rumah. Auranya selalu memancarkan kesombongan yang terbalut elegan. Aku duduk di samping Adam, seperti biasa, diam, menunggu mereka memulai percakapan, atau lebih tepatnya, menunggu Bu Sarmini melancarkan serangan paginya. Laras, nasinya agak terlalu lembek hari ini, Bu Sarmini berkomentar, tanpa melihatku. Matanya tertuju pada piringnya, namun nadanya dingin dan menusuk, seolah aku baru saja melakukan dosa besar. Kamu lupa takaran airnya ya? Maklum, dari desa, mungkin terbiasa dengan beras yang berbeda, jadi sulit beradaptasi dengan beras premium kita. Ada penekanan pada kata desa dan premium, seolah itu adalah kutukan yang tak terhapuskan. Adam hanya mengangkat bahu, sibuk membaca berita di tabletnya. Sebuah artikel tentang pertumbuhan ekonomi kuartal ini tampaknya jauh lebih menarik daripada dinamika di meja makan. Tidak apa-apa, Bu. Masih bisa dimakan. Responsnya datar.
tidak membela, tidak pula menyalahkan. Sebuah indikasi jelas bahwa baginya, komentarku atau keberadaanku tak lebih dari latar belakang yang bisa diabaikan, suara-suara latar dari rutinitas paginya. Ini adalah dinamika harian kami selama 7 tahun. Seolah aku tak punya perasaan, seolah aku tak bisa mendengar ejekan terselubung itu. Aku tersenyum tipis, senyum yang mereka anggap sebagai tanda kepatuhan dan ketidakberdayaan. Maaf, Bu. Lain kali saya akan lebih hati-hati. Mungkin takaran beras kampung saya masih terbawa. Aku sengaja menambahkan kalimat itu, mengamini ejekan mereka, agar mereka semakin yakin dengan kelembutanku. Bagus kalau begitu. Bu Sarmini menyeruput tehnya. Suaranya sedikit melunak, puas karena berhasil membuatku mengakui kekurangan. Omong-omong, Adam, bagaimana dengan proyek perluasan lahan di Banyuindu? Kudengar ada sedikit masalah dengan pemilik lahan kecil di sana. Adam menghela napas panjang, akhirnya mengalihkan pandangan dari tabletnya. Masih alot, Bu. Pak Somad, pemilik lahan terakhir itu, bersikeras tidak mau menjual. Padahal, penawaran kita sudah jauh di atas harga pasar. Keras kepala sekali orang tua itu. Dia pikir dia bisa menahan laju investasi kita sendirian. Nada suaranya terdengar jengkel, seolah Pak Somad adalah batu kerikil yang menghambat laju kereta cepatnya. Aku diam, nyaris tak bernapas. Nama itu, Pak Somad, itu adalah nama kakek tiriku. Hati kecilku mencelos, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena rasa nyeri yang muncul kembali. Rasa nyeri melihat bagaimana mereka masih saja meremehkan orang kecil, bahkan setelah bertahun-tahun. Mereka tak tahu bahwa Pak Somad itu adalah sosok yang kusembunyikan sebagai nenek tua yang membesarku. Bahwa lahan yang mereka inginkan mati-matian itu, lahan strategis yang kini sangat vital untuk proyek Banyuindu, kini ada di genggamanku sepenuhnya. Akulah pewaris sahnya. Keras kepala memang selalu jadi masalah, Bu Sarmini melanjutkan. Ekspresi jijik terukir di wajahnya. Kita harus segera selesaikan itu, Adam. Proyek Banyuindu sangat strategis untuk rencana ekspansi kita ke timur. Jika tidak bisa dibujuk, gunakan cara lain. Tekan saja. Kalau perlu, pakai jasa orang kita yang biasa mengurus hal-hal semacam itu. Mereka tahu bagaimana menghadapi orang-orang picik seperti itu. Ada nada tersirat ancaman dalam perkataannya. Pengingat akan masa lalu kelam saat mereka mengintimidasi kakekku. Aku merasakan cengkeraman pada garpu di tanganku menguat. Orang kita, yang biasa mengurus hal-hal semacam itu. Kata-kata itu beresonansi dengan kenangan pahit saat kakekku diintimidasi. Saat itu, aku masih sangat muda, tak berdaya, hanya bisa menyaksikan. Tapi kini, saya sudah minta Pak Hadi untuk lebih intens mendekati Pak Somad. Bu, Ada menjawab, mengusap dagunya. Mungkin perlu sedikit tekanan, finansial atau mungkin gangguan kecil di lahannya. Kita tidak bisa berlama-lama, Bu. Investor sudah menagih progres. Pandanganku beralih ke wajah Adam. Ada kerutan samar di dahinya, tapi bukan karena penyesalan. Lebih kepada frustrasi karena menghadapi kendala yang menghambat profit. Aku melihatnya, orang yang telah kunikahi, duduk di sana, dengan santainya membicarakan cara-cara tidak etis untuk menyingkirkan orang lain demi keuntungan pribadinya. Tidak ada sedikit pun empati, tidak ada rasa bersalah. Konsisten, itulah Adam. Konsisten dalam keangkuhannya. Tiba-tiba, ponselku bergetar pelan di saku celemeku. Notifikasi dari aplikasi terenkripsi yang hanya bisa diakses oleh perangkat khusus. Pesan dari Danu. Investor A dan B siap menarik dana jika masalah etika di Wijaya Adiguna tidak segera diselesaikan. Nona, mereka mulai curiga dengan metode akuisisi lahan di Banyuindu. Jaringan media sudah mulai mengendus, dan bisa menjadi badai reputasi. Senyumku semakin lebar, kali ini sedikit lebih dingin, sebuah senyum kemenangan yang tak kasat mata. Ini adalah bagian dari rencanaku. Aku telah menanam benih-benih kecurigaan di antara para investor Wijaya Adiguna, terutama yang memiliki kepedulian terhadap environmental, social, and governance.
ESG. Aku tahu, berita tentang masalah di Banyuindu ini akan cepat sampai ke telinga mereka, diperparah oleh laporan-laporan dari orang-orangku di dalam perusahaan, yang sengaja kubiarkan membocorkan informasi secara tidak sengaja. Oh, ya, Mas Adam, aku menyela, dengan nada yang begitu lembut hingga nyaris tak terdengar, seolah itu hanya celotehan polos. Adam mengangkat kepalanya, sedikit terkejut karena aku berani menyela percakapannya dengan ibunya, sebuah tindakan yang jarang sekali kulakukan. Tadi pagi, saya tak sengaja mendengar pembicaraan Pak Hadi di telepon. Sepertinya ada beberapa investor besar yang mulai resah dengan cara-cara pendekatan di Banyuindu. Mereka khawatir akan reputasi perusahaan kita, Mas. Katanya sih, mereka sangat peduli dengan citra dan etika bisnis. Bu Sarmini menatapku tajam, matanya menyipit. Kamu ini bicara apa? Laras, pembicaraan bisnis bukan urusanmu. Jangan ikut campur hal-hal yang tidak kamu mengerti. Cukup urus dapur saja. Ada nada peringatan keras dalam suaranya. Hanya saja, Bu, aku melanjutkan, mengabaikan tatapan Bu Sarmini, fokus pada Adam. Wajah Adam mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ia tahu betul betapa rapuhnya keuangan Wijaya Adiguna tanpa sokongan investor asing yang selama ini menjadi tulang punggung mereka. Reputasi itu penting, kan? Apalagi di era digital ini, informasi cepat menyebar dan bisa mempengaruhi harga saham. Pak Hadi terdengar sangat cemas sekali, seperti ada tekanan dari atas. Aku sengaja memberikan informasi samar, cukup untuk menabur benih kekhawatiran tanpa terlihat mencurigakan. Adam dan Bu Sarmini, dengan kesombongan mereka yang tak terbatas, takkan pernah mengira gadis desa di hadapan mereka adalah sumber dari kekhawatiran para investor. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai kebetulan atau gosip yang didengar dari para pembantu. Bu Sarmini mendengus, kembali menyeruput tehnya, mencoba menunjukkan dominasinya. Pasti kamu salah dengar. Laras, jangan menyebarkan omong kosong. Cepat bereskan meja. Kami ada rapat penting hari ini. Kamu, Adam, pastikan masalah Pak Somad itu tuntas hari ini juga, dengan atau tanpa persetujuannya. Aku hanya mengangguk, lagi-lagi dengan senyum patuh yang sama, bangkit dari meja untuk membersihkan piring. Namun, di dalam hatiku, dentingan lonceng kemenangan mulai berbunyi, lebih nyaring dari sebelumnya. Titik pemicu konflik sudah mulai menyala, dan mereka telah mengambil umpan. Mereka tidak tahu bahwa api yang akan membakar mereka, justru mereka sendiri yang meniupnya, semakin besar dan tak terkendali. Setelah sarapan usai, suasana di rumah terasa sedikit lebih tegang dari biasanya, setidaknya bagiku. Sebuah ketegangan tak kasat mata yang hanya bisa kurasakan. Adam buru-buru berangkat ke kantor, diikuti Bu Sarmini yang juga punya segudang janji. Sebelum pergi, Bu Sarmini sempat menoleh padaku. Laras, nanti siang jangan lupa siapkan makan siang untuk para tamu Adam. Rekan bisnisnya dari luar kota akan datang. Jangan sampai mengecewakan. Ini penting untuk reputasi kita. Ada nada peringatan terselubung dalam suaranya, seolah mengingatkanku bahwa kesalahanku kecil saja bisa berakibat fatal bagi reputasi keluarga Wijaya. Aku hanya mengangguk. Senyum patuh yang sama terkembang di wajahku. Senyum yang sama yang sudah kuhafal di depan cermin. Sebuah topeng sempurna untuk menipu mereka. Begitu pintu utama tertutup, dan suara mobil mewah mereka menjauh dari pekarangan, senyumku luntur. Wajah Laras yang polos lenyap, digantikan ekspresi fokus dan tekad kuat seorang Larasati Mahendra. Langkahku mantap, tak lagi ragu-ragu menuju ruang kerja kecilku yang tersembunyi. Laptop menyala, memancarkan cahaya biru yang menjadi satu-satunya penerangan di ruangan itu. Jemariku menari di atas keyboard dengan kecepatan luar biasa, bagaikan seorang pianis yang memainkan melodi kompleks. Ini adalah saat-saat paling produktifku, ketika rumah sepi dan aku bisa sepenuhnya menjadi diriku yang sebenarnya, tanpa sensor, tanpa topeng. Aku membuka beberapa jendela peramban, memantau pergerakan saham Wijaya Adiguna secara real-time. Setelah percakapanku di meja makan tadi pagi, efeknya mulai terlihat. Ada sedikit fluktuasi,
indikasi bahwa benih kecurigaan sudah mulai tumbuh di pasar. Angka-angka perdagangan menunjukkan volume transaksi jual yang meningkat tipis. Para investor yang sensitif terhadap isu etika, yang memang sudah kuincarkan sejak lama dengan berbagai laporan dan kampanye kesadaran ESG terselubung, mulai menunjukkan reaksi. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Aku kemudian membuka Secure Channel dengan Danu. Wajahnya muncul di layar. Ekspresinya serius namun penuh antusiasme. Danu adalah pria parubaya yang tenang, dengan sorot mata cerdas dan rambut yang mulai menipis. Dia telah menjadi tangan kananku sejak Mahendra Group masih berupa embrio ide. Nona Larasati, sapanya. Suaranya tenang namun ada urgensi di dalamnya. Informasi yang Anda sampaikan tadi pagi sudah kami olah. Beberapa whistleblower internal di Wijaya Adiguna, yang kita tanam tentu saja, sudah mulai merilis data-data minor ke media online yang terkait dengan isu etika akuisisi lahan di Banyuindu. Mereka memang tidak menyebut nama Mahendra Group, tapi indikasinya cukup kuat mengarah ke metode kotor dan intimidasi. Kami juga menyebarkan rumor secara halus di kalangan jurnalis investigasi. Bagus, Danu, balasku, mataku memicing. Aku bisa merasakan getaran kepuasan. Biarkan itu menyebar seperti api dalam skam. Jangan terlalu cepat, cukup perlahan tapi pasti. Kita ingin mereka merasa terdesak, tercekik perlahan-lahan, bukan langsung lumpuh. Buat mereka semakin panik dan membuat kesalahan sendiri. Laporan finansial Wijaya Adiguna juga sudah kami analisis ulang secara mendalam. Nona, utang mereka ke beberapa bank asing memang sangat besar, melampaui batas toleransi normal. Dan dengan ketidakpastian proyek Banyuindu yang terhambat, mereka akan kesulitan mencari suntikan dana baru. Arus kas mereka sudah defisit. Mereka benar-benar di ambang batas kebangkrutan, tinggal menunggu pemicu yang tepat. Danu menunjukkan grafik dan angka-angka yang memerah, bukti nyata kerapuhan finansial Wijaya Adiguna. Aku tahu, desahku, sebuah senyum tipis tersungging di bibirku. Sudah kubangun jaringan yang kuat di bank-bank itu. Aku pastikan mereka akan lebih memperketat syarat pinjaman untuk Wijaya Adiguna, seolah-olah karena risiko pasar yang meningkat. Padahal, itu semua bagian dari orkestrasiku. Aku juga sudah menyarankan beberapa bank untuk membatalkan fasilitas kredit yang belum terpakai dengan alasan force majeure tak terduga. Danu mengangguk. Sorot matanya menunjukkan kekaguman. Rencana ini benar-benar detail dan brilian. Nona, 7 tahun persiapan luar biasa presisi. Dendam yang tertunda butuh kesempurnaan. Danu, ujarku, pandanganku mengeras. Kenangan pahit saat melihat kakekku diintimidasi. Wajah tuanya yang lelah namun teguh, kembali terlintas. Ingat kasus kakekku? Mereka mengira bisa menginjak-injak siapa saja yang lemah, yang tak punya daya. Mereka salah besar. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya diinjak balik oleh orang yang mereka remehkan, oleh gadis desa yang mereka pandang sebelah mata. Aku beralih ke layar lain, menampilkan peta interaktif wilayah Banyuindu. Lahan-lahan yang sudah dibeli Wijaya Adiguna terlihat jelas, membentuk blok-blok besar. Namun ada satu titik di tengah-tengah yang masih kosong, menghambat seluruh proyek. Sebuah lubang besar di jantung rencana mereka. Itulah lahan kakekku. Lahan yang kini secara hukum mutlak milikku. Aku sudah memindahkan semua dokumen kepemilikannya ke sebuah holding company di luar negeri yang terhubung langsung denganku, jauh dari jangkauan keluarga Wijaya. Mereka tidak akan pernah bisa melacaknya, atau bahkan membayangkan siapa pemilik aslinya. Aku juga sudah menyiapkan beberapa kejutan kecil di level operasional Wijaya Adiguna. Danu, kataku, beberapa bug yang kutanamkan secara halus di sistem manajemen proyek vital, penundaan pengiriman material penting dari vendor-vendor tertentu yang berkolusi dengan kita, dan sedikit kesalahan dalam pengajuan izin-izin krusial ke instansi terkait. Semua itu akan memperlambat progres mereka, membuat Adam semakin tertekan dengan para investor dan terutama dengan Bu Sarmini yang perfeksionis. Jadi, kapan waktu yang tepat, Nona? Tanya Danu, tangannya siap mencatat setiap instruksi. Ia tahu,
Puncak dari semua ini akan segera tiba. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang takkan pernah bisa mereka bayangkan dari Laras si penurut. Sebentar lagi, Danu, tanggal ulang tahun pernikahan. Ini bukan hanya tentang membongkar identitas, tapi juga tentang sebuah perayaan. Mereka akan berada di puncak kebahagiaan semu, dan disitulah akan kutampar mereka dengan kenyataan. Aku ingin efeknya maksimal, terekam jelas dalam ingatan mereka seumur hidup. Obrolan kami berlanjut selama hampir 1 jam, membahas setiap skenario dan kemungkinan respons dari keluarga Wijaya, serta langkah-langkah antisipasi dari pihak Mahendra Group. Danu mempresentasikan data dan analisis dengan presisi seorang ahli strategi, sementara aku memberikan instruksi akhir, menyempurnakan setiap detail kecil. Semua sudah diatur, setiap kepingan puzzle sudah di tempatnya. Aku adalah arsitek dari keruntuhan mereka, dan kini, fondasinya sudah sangat rapuh. Ketika panggilan berakhir, aku menyandarkan punggung ke kursi, memejamkan mata sejenak. Aku bisa merasakan denyutan di pelipisku, efek dari konsentrasi tinggi. Tapi itu sepadan. Dendam ini telah menjadi darah dagingku, dorongan terbesarku selama bertahun-tahun. Tak ada lagi Laras si gadis desa yang takut dan patuh. Kini yang ada adalah Larasati Mahendra, seorang wanita yang siap menarik tirai dan mengungkapkan seluruh kebenaran yang akan menghancurkan dunia mereka. Aku kembali membuka mata, menatap layar yang menampilkan detail laporan finansial Wijaya Adiguna. Angka-angka merah menyala di beberapa bagian penting. Sebuah timer digital berkedip di pojok layar, menunjukkan hitungan mundur menuju hari ulang tahun pernikahan. Hanya masalah waktu. Siang itu, rumah dipenuhi kesibukan yang riuh rendah. Asisten rumah tangga mondar-mandir bagai semut pekerja, mengatur meja makan marmer panjang, mengelap perabotan furnitur antik hingga berkilau, dan memastikan setiap sudut ruang tamu serta ruang makan bersih sempurna, seolah tak ada debus kecil apapun yang berani menempel. Aku, Laras, bergerak di dapur, mengawasi koki pribadi yang sengaja didatangkan Bu Sarmini untuk makan siang istimewa ini. Aroma roast beef yang baru matang dan salad segar berpadu dengan wangi bunga lili yang menghiasi vas kristal di ruang tamu. Semuanya disiapkan dengan detail yang obsesif, mencerminkan keinginan Bu Sarmini untuk selalu tampil sempurna dan mengesankan di mata kolega penting Adam. Aku membiarkan mereka, bahkan sesekali memberikan masukan kecil seolah-olah hanya menantu yang ingin membantu. Padahal setiap detail kecil itu adalah bagian dari panggung yang sedang kusiapkan untuk pertunjukanku. Adam tiba lebih dulu, tak lama kemudian diikuti oleh 2 pria parubaya berjas rapi yang terlihat asing bagi kebanyakan orang, namun tidak bagiku. Mereka adalah Tuan Hendrawan dan Bapak Surya, 2 investor penting dari Jakarta, perwakilan dari konsorsium investasi yang menjadi tulang punggung keuangan Wijaya Adiguna. Adam memperkenalkan mereka kepadaku dengan singkat dan terburu-buru, seolah aku adalah bagian perabot yang bisa ditunjukkan. Ini istri saya, Laras. Dia memang pendiam, tapi jago masak. Kalimat itu, seperti biasa, terasa dingin dan hambar. Tak ada kebanggaan, hanya sebuah pengakuan fungsional atas peranku di rumah ini. Aku tersenyum ramah, menundukkan kepala sedikit, memainkan peran sebagai istri sederhana yang pemalu dan patuh. Saat makan siang berlangsung, percakapan mereka didominasi oleh topik bisnis, khususnya tentang prospek dan kendala Wijaya Adiguna, proyek-proyek yang sedang berjalan, tren pasar properti yang fluktuatif, dan tentu saja, masa depan perusahaan yang tampaknya mulai goyah. Aku hanya mendengarkan, sesekali menyajikan minuman dingin atau menambahkan lauk, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun yang substansial. Mereka tak menyadari, di balik tatapan kosong dan senyum patuh itu, setiap kata-kata mereka sedang kuolah, kusaring, dan kumasukkan ke dalam database rahasia di otakku. Informasi adalah kekuatan, dan aku sedang mengumpulkan amunisi terakhir. Proyek Banyuindu memang punya potensi besar, Adam, ujar Tuan Hendrawan, menyesap wine merahnya dengan anggun. Tapi saya dengar ada beberapa kendala di lapangan, khususnya terkait pembebasan lahan terakhir itu. Jujur saja, rumor tentang cara-cara non-konvensional mulai menyebar di kalangan investor.
Hal itu cukup sensitif bagi kami yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis dan corporate governance. Kami tidak ingin reputasi konsorsium kami tercemar. Senyum Adam sedikit kaku. Ia mengusap tengkuknya dengan canggung. Ah, itu hanya rumor biasa, Tuan Hendrawan. Ada saja oknum yang ingin menjatuhkan. Kami menjamin semua prosedur berjalan sesuai hukum dan etika. Mungkin ada sedikit salah paham dengan pemilik lahan. Ia melirikku sekilas, seolah memastikan aku tidak akan menyela dengan celotehan yang tak penting seperti saat sarapan. Aku hanya mengangguk kecil, seolah setuju dengan perkataannya, padahal dalam hati aku mencibir. Mereka menganggap orang yang kukirim untuk menyebarkan informasi itu sebagai oknum. Sungguh naif. Memang begitu seharusnya, Bapak Surya menimpali. Nadanya lebih datar dan serius. Tapi yang namanya reputasi, sekali tercoreng, sulit memulihkannya. Apalagi jika itu menyangkut isu hak-hak masyarakat kecil yang tak berdaya. Para pemegang saham kami sangat sensitif dengan hal itu. Isu seperti ini bisa memicu boikot dan penarikan investasi besar-besaran. Wajah Bapak Surya menunjukkan sedikit kekhawatiran yang nyata. Aku merasakan sentuhan dingin di atas kain sutra roku. Itu adalah ponselku, bergetar pelan di saku tersembunyi. Sebuah notifikasi dari Danu. Isinya singkat. Laporan investigasi awal media mulai dirilis secara anonim ke beberapa portal berita keuangan yang berpengaruh. Sangat hati-hati, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan dan tekanan publik. Ini adalah langkah kedua dalam strategi penyebaran informasi, lebih terarah dan sulit dibantah. Senyumku semakin mengembang, lebih dalam dari sekadar polesan di bibir. Mereka sudah mulai merasakan efeknya. Mereka tidak tahu bahwa rumor yang mereka bicarakan itu, laporan anonim itu, adalah bagian dari orkestrasiku. Aku telah menggunakan koneksiku di media, menyebarkan informasi secara bertahap dan terencana, memastikan agar tekanan itu muncul secara organik, seolah-olah masalah itu memang datang dari luar, akibat ketidakberesan Wijaya Adiguna sendiri. Kami sangat memahami kekhawatiran Anda, Bapak-bapak. Ada mencoba menenangkan. Suaranya sedikit tegang dan bergetar. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Kami akan memastikan semuanya transparan. Bahkan, Bu Sarmini sendiri turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung. Tepat saat itu, Bu Sarmini masuk ruang makan. Wajahnya berseri-seri, seolah tidak ada masalah yang sedang dibicarakan. Penampilannya yang sempurna kontras dengan ketegangan di antara para pria. Maaf, baru bergabung. Ada sedikit urusan penting yang harus diselesaikan. Ia melirikku sekilas, dengan tatapan menguasai. Laras, tolong ambilkan kopi untuk bapak-bapak ini, ya? Yang spesial. Pastikan hangat. Ada penekanan pada kata spesial dan hangat. Seolah ingin menunjukkan betapa dirinya adalah nyonya rumah yang berkuasa dan detail. Aku beranjak menuju dapur. Dalam perjalanan, aku mendengar Bu Sarmini mulai berbicara tentang rencana ekspansi besar Wijaya Adiguna, membual tentang kekayaan, koneksi politik, dan masa depan gemilang mereka. Tuan Hendrawan dan Bapak Surya hanya mengangguk-angguk. Namun aku bisa melihat sorot mata skeptis dan sedikit tak sabar di sana. Mereka tidak sepenuhnya yakin dengan janji-janji manis itu, terutama setelah mendengar rumor yang sudah beredar. Di dapur, aku mengambil cangkir kopi dan mulai meracik kopi yang memang sudah kupersiapkan sebelumnya. Sambil mengisi cangkir, aku membuka ponsel lagi. Kali ini, notifikasi baru yang lebih krusial. Email dari tim legal Mahendra Group. 3 bank besar yang menjadi kreditur utama Wijaya Adiguna telah mengirimkan surat peringatan pertama terkait potensi penundaan pembayaran proyek Banyuindu dan indikasi Wan Prestasi. Mereka juga meninjau ulang fasilitas kredit yang belum dicairkan, dan kemungkinan akan membekukannya. Pertemuan darurat telah dijadwalkan. Tampaknya, rencanaku jauh lebih cepat berbuah daripada yang kuharapkan. Atau mungkin, Wijaya Adiguna memang sudah sekarat dan hanya menunggu dorongan kecil untuk tumbang. Senyumku menyeringai di balik punggung para koki yang sibuk. Aku kembali ke ruang makan, meletakkan kopi di hadapan mereka dengan gerakan anggun.
Semoga kopinya sesuai selera, bapak-bapak, kataku, dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Mereka tersenyum tipis, mengangguk, dan mulai menyeruput kopi mereka. Mereka tidak tahu bahwa kopi yang mereka minum itu adalah awal dari kebangkitanku dan kehancuran mereka. Setiap tegukan membawa mereka lebih dekat pada jurang finansial yang tak terelakkan. Minggu-minggu menjelang ulang tahun pernikahan kami yang ketujuh terasa seperti hitungan mundur yang mendebarkan. Bukan hanya untuk Adam dan Bu Sarmini yang sibuk mempersiapkan pesta, tetapi juga untukku. Aku mengamati mereka dari balik tirai senyum dan kepatuhan yang sudah terlalu lama kupakai. Mereka tampak semakin sibuk, dan aku bisa melihat gurat-gurat kecemasan yang mulai samar-samar terlihat di wajah Adam, seperti bayangan tipis di bawah matanya. Setiap pagi, saat sarapan, Adam akan sibuk menerima panggilan telepon. Nada bicaranya semakin sering tegang dan penuh frustrasi. Tidak, itu tidak bisa ditunda lagi. Investor sudah menunggu progres. Atau, tunda saja pengeluaran yang lain. Yang penting Banyuindu harus beres. Kita tidak punya banyak waktu. Bu Sarmini pun tak kalah sibuknya. Sering terlihat mondar-mandir dengan wajah keruh setelah berbicara di telepon di sudut ruangan yang sepi, seolah berusaha menyembunyikan masalah. Mereka mungkin mengira aku tidak mendengar atau tidak paham, menganggapku hanya sibuk di dapur, tapi setiap bisikan kegelisahan, setiap tarikan napas frustrasi, setiap keluhan samar, semuanya terekam jelas olehku. Aku juga mendengar percakapan para pelayan dan asisten rumah tangga yang resah. Mereka mengeluhkan suasana tegang di rumah. Bagaimana Bu Sarmini jadi lebih mudah marah dan sering membentak, sementara Adam sering terlihat murung dan kehilangan nafsu makan. Sepertinya ada masalah besar di kantor Tuan Adam, bisik salah satu pelayan saat kami membersihkan ruang tamu. Uang kas perusahaan sedang menipis katanya. Aku hanya mengangguk. Pura-pura tidak tahu dan sibuk dengan pekerjaanku, padahal aku tahu persis masalahnya, dan akulah dalang di baliknya. Aku bahkan sengaja menempatkan beberapa telinga di antara staf rumah tangga untuk mengumpulkan informasi dari bisikan-bisikan mereka. Di ruang kerja kecilku yang tersembunyi, Mahendra Group terus bergerak senyap namun mematikan. Danu mengirimkan laporan progres secara berkala melalui saluran aman. Aku melihat grafik-grafik yang menunjukkan penurunan nilai saham Wijaya Adiguna yang konsisten namun tidak drastis, cukup untuk membuat investor panik tanpa memicu investigasi besar-besaran yang bisa mengungkap diriku terlalu cepat. Media online terus melansir berita-berita samar tentang masalah etika di perusahaan properti besar yang sedang melakukan ekspansi, tanpa menyebut nama secara langsung, namun dengan ciri-ciri yang sangat mengarah pada Wijaya Adiguna. Bank-bank besar yang sebelumnya ramah, kini mulai mengirimkan surat peringatan lanjutan, memperketat keran kredit mereka, bahkan menunda pencairan dana yang sudah disepakati. Semua berjalan sesuai rencana. Tekanan itu semakin menghebat, memeras keluarga Wijaya dari dalam, seperti air yang perlahan-lahan keluar dari spons. Suatu sore, hanya 3 hari sebelum pesta, Bu Sarmini memanggilku ke kamar riasnya yang mewah. Kamar itu dipenuhi cermin besar dan berbagai perhiasan berkilauan. Ia sedang mencoba gaun malam mewah untuk pesta. Kainnya berkilau, berbahan sutra terbaik, dan pastinya harganya fantastis, setara dengan gaji beberapa bulan pegawaiku di Mahendra Group. Ia mematut diri di cermin, berputar perlahan, sesekali melirikku dari pantulan. "Laras, bagaimana menurutmu gaun ini? Apakah sudah cukup anggun?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, seolah ingin mencari validasi dari selera sederhanaku. "Sangat anggun, Bu," jawabku, tulus. Gaun itu memang indah, sebuah karya seni yang mahal. Sayangnya, akan segera menjadi saksi bisu kehancuran. Tentu saja, ini gaun khusus yang kubeli dari butik desainer ternama di Paris. Harganya, kamu tidak perlu tahu. Tapi yang penting, ini akan membuatku tampil sempurna di hadapan para kolega Adam. Ia tersenyum tipis, penuh kepuasan diri. Tapi kamu harus ingat, Laras, pesta nanti adalah ajang untuk menunjukkan status kita sebagai keluarga Wijaya. Kita adalah yang terpandang, yang dihormati. Jangan sampai kamu merusak citra itu dengan penampilanmu.
Lalu ia menunjuk sebuah kebaya yang tergeletak di kursi di sudut ruangan. Kebaya yang sama, lusuh dan sederhana, dengan motif batik yang sudah pudar, yang pernah ia minta kupakai di acara makan siang tempo hari. Kamu pakai kebaya ini saja nanti. Warnanya kalem, cocok untukmu yang sederhana dan tidak suka menarik perhatian. Jangan terlalu mencolok. Kamu hanya perlu berada di samping Adam, mendukungnya sebagai istri penurut. Tidak perlu terlalu banyak bicara atau mengambil panggung. Napasiku tertahan sejenak. Jadi, bahkan di hari paling penting dalam 7 tahun pernikahanku, di mana kami seharusnya merayakan kebersamaan, aku masih harus menjadi Laras yang sederhana, Laras yang tidak mencolok. Sebuah senyum pahit muncul di benakku, senyum yang tak terlihat oleh Bu Sarmini yang sibuk membetulkan letak perhiasan kalungnya. Ia tak tahu bahwa di balik kebaya lusuh itu, aku sudah menyiapkan bom waktu yang akan meledak dan menghancurkan semua status dan citra yang sangat ia banggakan. Kain kasar kebaya itu terasa seperti belenggu, namun juga seperti jubah pelindung bagi identitas asliku. Malam itu, setelah semua orang tidur lelap dan rumah diselimuti keheningan, aku kembali ke ruang kerjaku. Aku membuka lemari rahasia di dinding. Aku mengeluarkan sebuah gaun lain. Gaun yang tidak sederhana. Gaun sutra hitam dengan potongan elegan yang membalut tubuhku dengan sempurna. Dihiasi detail kristal Swarovski yang berkilauan di bagian dada dan punggung. Gaun ini kupesan khusus dari seorang desainer di Milan. Dikirim langsung dengan pengamanan ketat. Dan belum pernah kukenakan di hadapan siapapun. Gaun ini bukan untuk Laras si istri penurut. Ini adalah gaun untuk Larasati Mahendra, CEO yang disegani. Aku juga mengeluarkan sebuah kotak kecil bludru dari brankas kecil yang tersembunyi. Di dalamnya, sebuah kalung berlian yang menakjubkan, dengan liontin batu safir biru yang besar dan memikat, memancarkan cahaya yang mempesona. Ini adalah perhiasan keluarga Mahendra, sebuah warisan tak ternilai yang telah diwariskan turun-temurun, yang selama ini tersimpan aman di vault pribadiku di Swiss. Berat dan dinginnya berlian itu terasa memicu kekuatan dalam diriku. Besok, bisikku pada diriku sendiri di depan cermin, mengamati refleksi Laras yang dingin, penuh perhitungan, dan siap membalas dendam. Besok adalah harinya. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan mereka akan menangis darah, air mata penyesalan yang tak ada artinya lagi. Aku bisa merasakan adrenalin mulai memompa di nadiku. Semua persiapan sudah sempurna. Tidak ada celah. Tidak ada lagi jalan kembali. Pertunjukan akan segera dimulai. Malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-7 akhirnya tiba. Langit di luar jendela kamar sudah gelap, bertaburan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun di dalam rumah keluarga Wijaya, cahaya lampu kristal berpendar terang, menyinari ruang tamu dan aula yang telah diubah menjadi ruang pesta mewah yang gemerlap. Aroma bunga segar yang mahal, seperti lili Casablanca dan mawar hybrid, berpadu dengan wangi masakan catering terkemuka, memenuhi setiap sudut ruangan. Pelayan berbaju seragam hitam putih bergerak gesit tanpa suara, mengatur canape artisan di meja saji, mengisi gelas wine dari botol-botol mahal, dan menyambut tamu-tamu terkemuka yang mulai berdatangan dengan senyum profesional. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menatap pantulan Laras yang sederhana. Kebaya lusuh yang diminta Bu Sarmini kupakai sudah terpasang di tubuhku. Kainnya memang terasa kasar dan tidak nyaman, warnanya pudar, dan modelnya sangat biasa, kontras sekali dengan gemerlap pesta di bawah. Rambutku kuikat sederhana, tanpa perhiasan mencolok, nyaris seperti ibu rumah tangga biasa yang ingin tak terlihat. Ini adalah representasi sempurna dari Laras yang mereka kenal, istri penurut, menantu tanpa daya, yang puas dengan apa adanya, nyaris tak memiliki ambisi. Di sebelahku, tergeletak rapi gaun sutra hitam dan kalung safir yang menunggu gilirannya, diselimuti kain putih agar tak ada yang curiga. Belum waktunya untuk itu. Adam masuk ke kamar, sudah mengenakan tuxedo hitam rancangan desainer terkenal yang pas di tubuhnya, terlihat gagah dan berwibawa, mencerminkan citra pebisnis sukses yang ingin ia tunjukkan. Dia melirikku sekilas, tanpa jeda atau bahkan senyum tipis. Sudah siap, Laras? Tamu-tamu sudah mulai banyak. Ibu pasti sudah menunggumu untuk menyambut.
Nada suaranya datar, tanpa ekspresi kehangatan, seolah aku adalah bagian dari daftar persiapan yang harus dia periksa sebelum acara dimulai, seperti checklist yang harus dicentang. "Sudah, Mas," jawabku, berbalik menghadapnya. Aku memberikan senyum termanis yang bisa kubuat dari persona Laras ini. Sebuah senyum yang tak menjangkau mataku, melainkan hanya di bibir, sebuah tirai tipis yang menyembunyikan badai di baliknya. "Bagus," katanya singkat, lalu berbalik menuju pintu, tak menunggu jawabanku lebih lanjut. "Ayo." Kami berjalan beriringan menuruni tangga utama. Adam di depan, langkahnya tergesa, seolah ingin segera sampai ke tengah keramaian. Aku 2 langkah di belakangnya, seperti bayangan yang mengikuti tanpa jejak. Begitulah peran kami dalam setiap acara sosial. Dia adalah pusat perhatian, bintang yang bersinar, sementara aku adalah pendamping yang tak terlihat, satelit yang mengelilingi. Di lantai bawah, aula sudah ramai dengan tawa riuh, obrolan bisnis bernada tinggi, dan denting gelas champagne yang saling beradu. Bu Sarmini berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu dengan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putihnya yang rapi. Gaun mewahnya berkilauan, memantulkan cahaya lampu, membuatnya tampak seperti ratu malam yang agung. Ketika Bu Sarmini melihat kami, senyumnya semakin lebar, dan ia berjalan mendekat. Ia memeluk Adam singkat, mencium pipi putranya, lalu menoleh padaku. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, menilai, seperti seorang inspektur yang memeriksa barang. Sebuah cibir tipis muncul di sudut bibirnya, nyaris tak terlihat oleh mata biasa, namun sangat jelas bagiku. "Sudah siap, Laras? Bagus. Kamu terlihat cocok dengan suasana. Tidak terlalu berlebihan." Kalimat itu adalah tamparan halus yang terselubung pujian palsu. Cocok dengan suasana, berarti tidak mengalahkan penampilan dirinya atau Adam, tidak mengganggu panggung utama mereka. Aku hanya mengangguk, lagi-lagi dengan senyum patuh yang sama. Aku berdiri di samping Adam, nyaris tak bergerak, menjadi bagian dari latar belakang yang sempurna. Sesekali aku mengangguk pada tamu yang lewat atau tersenyum pada mereka yang menatapku dengan tatapan kasihan. Tatapan yang sudah sangat kuhafal dari banyak acara serupa. Aku mendengar percakapan yang berkeliling di sekitarku, seperti desiran ombak, bisnis, politik, gosip tentang kolega, dan tentu saja, tentang kemewahan pesta ini yang konon menelan biaya fantastis. Namun, di antara semua itu, aku juga menangkap beberapa bisikan tentang Wijaya Adiguna yang semakin sering dan intens. Kudengar Wijaya Adiguna sedang ada masalah di Banyuindu, ya? Bisik seorang wanita berambut keriting kepada temannya di dekatku. Proyeknya tersendat karena masalah lahan dan kabarnya ada demo warga. Reputasinya jadi sedikit tercoreng di mata publik. "Iya, aku juga dengar," timpal temannya dengan nada khawatir. Dan sepertinya mereka kesulitan mendapatkan pinjaman baru dari bank-bank besar. Padahal, selama ini mereka dikenal sangat kuat dalam finansial, selalu jadi rujukan utama. Bisikan-bisikan itu, yang dianggap Adam dan Bu Sarmini sebagai rumor kecil atau kompetisi tidak sehat, sebenarnya adalah gelombang pasang yang kuhasilkan, membesar dan menyebar tanpa henti. Aku melihat Adam beberapa kali mengusap dahinya, dan Bu Sarmini sesekali meliriknya dengan ekspresi cemas, seolah-olah berusaha membaca pikiran putranya. Mereka mencoba mempertahankan senyum di hadapan para tamu, namun aku bisa melihat kerapuhan dan kecemasan yang mendalam di balik topeng mereka. Aku sengaja berkeliling sebentar, mengambil segelas air putih dari meja minuman, dan berdiri di sudut yang agak tersembunyi, dekat dengan pintu belakang yang menuju area servis. Dari sana, aku bisa mengamati semua orang, setiap ekspresi, setiap bahasa tubuh. Aku melihat Danu, tangan kananku, masuk ke dalam aula, menyamar sebagai salah satu tamu, mengenakan jas yang sama rapihnya dengan para undangan lainnya, bahkan terlihat akrab dengan beberapa orang yang kukenal sebagai jurnalis investigasi. Kami bertukar pandang sekilas, tanpa ada yang menyadari. Matanya memberiku isyarat. "Semua sudah siap, Nona. Panggung sudah bersih." Jantungku berdebar lebih kencang, namun bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi yang membara.
Waktu sudah dekat. Aku kembali ke Adam dan Bu Sarmini. Dengan langkah yang lebih pasti, tidak lagi tertinggal 2 langkah. Bu, Mas, saya permisi sebentar ke toilet, kataku, dengan suara pelan namun lebih tegas dari biasanya. Jangan lama-lama, sahut Bu Sarmini, tanpa menoleh, sibuk menyalami seorang rekan bisnis penting. Acara inti akan segera dimulai. Tentu, Bu, jawabku, lalu melangkah pergi. Kali ini, langkahku bukan lagi langkah Laras yang penurut. Ini adalah langkah Larasati Mahendra yang penuh tekad, melaju menuju titik balik yang tak terhindarkan. Aku akan segera melepas topeng ini, dan ketika aku kembali, mereka akan melihat sosok yang benar-benar berbeda. Sosok yang akan membuat mereka menangis darah, dan kehancuran mereka dimulai. Langkahku cepat namun tenang menuruni koridor menuju toilet tamu. Bukan, tujuanku bukan sekadar untuk ke toilet, seperti yang kukatakan pada Bu Sarmini. Ini adalah tempat transisi, sebuah dressing room dadakan yang sangat pribadi. Di balik pintu kayu solid yang mewah, dengan ukiran artistik dan pegangan kuningan mengilat, sebuah dunia lain menungguku. Toilet itu sangat luas, didominasi marmer putih mengilat dari lantai hingga dinding, dengan cermin besar yang memantulkan setiap inci ruangan, termasuk lampu kristal kecil di atas wastafel. Tidak ada pelayan atau tamu lain di sana. Aku telah memastikan area ini kosong dan tersembunyi berkat bantuan staf yang sudah kuatur. Aku mengunci pintu ganda dari dalam. Suara klik yang memuaskan bergema di keheningan. Kemudian, aku berdiri di depan cermin. Pantulan Laras si penurut, dengan kebaya lusuh dan rambut terikat sederhana, menatap balik padaku. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku merenung, mengenang 7 tahun peran yang melelahkan ini. Ada rasa perih yang tipis, bukan karena penyesalan atas pernikahan ini, melainkan karena pahitnya pengorbanan yang kubuat. 7 tahun hidup dalam kepura-puraan, 7 tahun menahan diri dari menunjukkan siapa aku sebenarnya, 7 tahun menelan setiap penghinaan dan merancang setiap detail, hanya demi momen ini. Tanganku terulur, perlahan membuka ikatan rambutku. Ikatan karet elastis yang sudah usang itu kulepas, dan rambut hitam panjangku tergerai bebas, jatuh hingga punggung dan pinggangku. Kemudian, dengan gerakan yang lebih berani, aku melepas jepit-jepit kecil yang selama ini menyembunyikan beberapa helai rambut di sekitar wajahku, mengubah gaya rambutku menjadi lebih modern dan profesional, membingkai wajahku dengan anggun, menampilkan struktur tulang pipiku yang tajam. Selanjutnya, kebaya lusuh itu. Kain kusam itu terasa seperti belenggu yang akhirnya bisa kulepaskan. Aku melepasnya dengan cepat, seolah melepas beban yang sudah terlalu lama kupikul. Di balik kebaya itu, aku sudah mengenakan dalaman khusus yang dirancang untuk kenyamanan dan siluet yang sempurna, menjadi dasar bagi gaun yang akan datang. Aku mengambil gaun sutra hitam yang elegan dari balik jubah yang menggantung di sudut ruangan, jubah yang tadi kubawa dengan alasan ingin mengganti kebaya yang kotor. Jika ada yang bertanya, gaun itu meluncur di tubuhku dengan mulus, pas, seolah diciptakan hanya untukku, memeluk lekuk tubuhku tanpa celah. Potongannya minimalis namun mewah, menampilkan garis tubuh yang ramping dan anggun. Detail kristal Swarovski di bagian bahu dan kerah memancarkan kilau lembut di bawah cahaya lampu, memberikan sentuhan kemewahan yang tak perlu dipertanyakan. Sensasi kain sutra dingin yang menyentuh kulitku terasa seperti kebangkitan. Seperti napas pertama setelah sekian lama menahan diri. Ini bukan hanya gaun. Ini adalah kulit kedua yang sesungguhnya. Sebuah deklarasi visual tentang siapa aku. Gaun Larasati Mahendra. Aku kemudian mengambil kotak bludru kecil yang terbuat dari kayu eboni mewah dari tas tangan berukuran mungil yang sudah kusiapkan. Dengan hati-hati, aku mengeluarkan kalung berlian dengan liontin safir biru yang memukau. Berlian-berlian kecil di sekeliling liontin safir itu berkilauan dengan ribuan pantulan cahaya, dan safir birunya yang besar memancarkan kedalaman yang misterius, seperti mata air purba. Aku memasangnya di leherku, merasakan beratnya, merasakan kekuatannya, sebuah berat yang menyenangkan. Ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah lambang warisan keluarga Mahendra, sebuah lambang kekuasaan yang telah kusembunyikan di dalam vault pribadiku di Swiss selama bertahun-tahun. Sentuhan terakhir adalah riasan.
Aku mengeluarkan makeup pouch kecil dari bahan kulit ular yang elegan. Dengan gerakan terampil, aku mengubah riasan minimalisku menjadi sesuatu yang lebih berani, lebih tajam. Garis eyeliner yang presisi memanjangkan tatapanku, sedikit smoky eye yang intens memberikan kedalaman pada mataku, dan lipstik merah tua yang berani menegaskan bibirku, menyiratkan keberanian yang selama ini tersembunyi. Wajah yang tadinya polos, lembut, dan patuh kini memancarkan aura kepercayaan diri, ketegasan, dan sedikit misteri yang memikat. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Laras si gadis desa telah lenyap sepenuhnya, terkubur di bawah lapisan sutra dan berlian. Yang ada di hadapanku kini adalah Larasati Mahendra, seorang wanita yang memancarkan kekuatan tak terbantahkan, kecerdasan yang mematikan, dan kekayaan yang tak terduga. Sorot mataku tajam, penuh tekad membara, tanpa jejak ketakutan atau keraguan sedikit pun. Aku menyunggingkan senyum, bukan senyum palsu yang patuh, melainkan senyum puas seorang predator yang telah mempersiapkan jebakannya dengan sempurna dan siap menerkam. Ponselku bergetar sekali lagi, sebuah getaran singkat yang hanya bisa kurasakan. Pesan terakhir dari Danu. Tuan Adam baru saja mengumumkan akan ada pengumuman penting setelah acara makan malam. Panggung utama sudah disiapkan. Saat yang tepat, Nona. Sempurna. Panggung sudah siap. Lampu sorot akan segera mengarah ke sana. Mereka akan membuat pengumuman yang mereka anggap krusial. Sebuah deklarasi kemenangan palsu. Dan disitulah aku akan datang untuk menghancurkan panggung mereka. Meruntuhkan segalanya di hadapan semua orang. Aku menarik napas dalam, merapikan gaunku sekali lagi, memastikan setiap lipatan sempurna. Ini bukan sekadar penampilan baru. Ini adalah deklarasi perang. Dan perang ini akan kumulai dengan sebuah ledakan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebuah pembalasan yang akan terukir di benak mereka seumur hidup. Aku membuka pintu toilet dan melangkah keluar. Setiap langkahku terasa ringan, penuh kekuatan, menggemakan ritme kemenangan yang sudah di depan mata. Aku bukan lagi bayangan yang mengikuti. Aku adalah pusat badai. Dan badai itu baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dari toilet, meninggalkan bayangan Laras yang lama di belakang pintu marmer yang kini terkunci rapat. Koridor yang sebelumnya sepi, hanya diterangi lampu-lampu dinding yang redup, kini terasa seperti jadwal pribadi bagiku. Setiap langkah kakiku yang berbalut sepatu hak tinggi desainer Italia terasa mantap dan disengaja, menggemakan sebuah pernyataan. Gaun sutra hitam itu membalut tubuhku dengan sempurna, bergemerisik lembut seiring gerakanku, memancarkan aura misterius dan mewah. Kristal Swarovski di bahuku memancarkan kilauan samar nan elegan di bawah lampu, seperti bintang-bintang kecil yang menempel di kulitku. Liontin safir biruku yang besar terasa dingin namun menenangkan di dadaku. Beratnya mengingatkanku akan kekuatan yang kini kupegang, sebuah warisan yang tak ternilai. Aku berjalan menuju aula utama, tempat denting gelas dan tawariang masih terdengar samar dari kejauhan. Namun, semakin aku mendekat, suara-suara itu perlahan meredup, seolah dicengkeram oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Bisikan-bisikan samar mulai menyebar seperti desas-desus, berubah menjadi gumaman terkejut. Beberapa tamu yang berpapasan denganku di koridor atau di dekat pintu aula, mendadak berhenti sejenak. Mata mereka melebar karena terkejut. Ada yang saling menyenggol lengan teman di samping mereka, menunjuk ke arahku dengan tatapan tak percaya, seolah baru saja melihat penampakan. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi senyum kini menunjukkan keheranan, kebingungan, bahkan sedikit ketakutan dan rasa takjub. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan itu dengan jelas, meskipun sangat pelan. Siapa dia? Tamu pentingkah? Bukankah itu istri Adam? Tapi, kenapa berbeda sekali? Aku tidak mengenalinya. Astaga, seperti bukan orang yang sama. Penampilannya sungguh mencengangkan. Aku mengabaikan mereka, terus melangkah maju dengan kepala tegak, dagu sedikit terangkat. Aura percaya diri yang tak terbantahkan memancar dari setiap inci diriku, memancarkan kehadiran yang sulit diabaikan. Aku adalah Larasati Mahendra, dan ini adalah pintu masukku yang sesungguhnya ke dalam dunia mereka. Saat aku tiba di ambang pintu aula utama, melangkah masuk beberapa inci saja,
Semua mata tertuju padaku. Musik jazz lembut yang tadinya riuh mendadak hening. Tawa berhenti di tengah jalan. Denting gelas lenyap. Seolah-olah waktu membeku. Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Membeku dalam keheningan yang mencekam. Aku berhenti tepat di ambang pintu. Membiarkan diriku menjadi pusat perhatian. Menikmati setiap detik dari keheningan yang absolut itu. Ini adalah panggungku, dan mereka semua adalah penontonku yang terpaku, tanpa bisa mengalihkan pandangan. Aku menyapu pandangan ke seluruh ruangan yang kini sunyi. Bu Sarmini, yang tadi sibuk berbicara dengan beberapa kolega pentingnya, kini berdiri mematung di tengah kerumunan dekat panggung mini, matanya terbelalak melihatku. Ekspresi terkejutnya berubah cepat menjadi campuran kebingungan, kemarahan yang samar, dan sedikit ketidakpercayaan. Gaun mewahnya yang tadi berkilauan, seolah kehilangan kilau di hadapan auraku yang lebih kuat dan dominan. Di sebelahnya, Adam berdiri, memegang mikrofon di tangannya, siap untuk menyampaikan pengumuman penting yang Danu sebutkan, mungkin tentang kemajuan proyek Banyuindu atau pencapaian perusahaan. Wajahnya yang tadi tegang karena masalah bisnis kini benar-benar pucat pasi, seperti mayat hidup. Mikrofon di tangannya bergetar sedikit, nyaris tak terlihat, namun cukup bagiku untuk menyadari kegugupannya. Matanya terpaku padaku, seolah melihat hantu dari masa lalu yang tak pernah ia duga akan kembali, atau mungkin sosok yang ia pikir tak pernah ada. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Laras yang sederhana, penurut, dan tak terlihat, kini berdiri di sana, memancarkan aura kemewahan, kekuatan, dan bahaya yang tak terbantahkan. Beberapa tamu yang lebih dekat mulai saling berbisik, berusaha menebak apa yang sedang terjadi. Beberapa lainnya, dengan insting jurnalisme gosip, sudah mengeluarkan ponsel mereka, seolah ingin merekam momen aneh dan dramatis ini. Aku tidak peduli. Justru itu yang kuinginkan. Rekamlah. Sebarkanlah. Biarkan dunia melihat. Terutama para kolega dan investor mereka. Aku melangkah masuk ke aula. Setiap langkahku disengaja, elegan, dan penuh perhitungan. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer yang mengilat, menciptakan irama yang tegas dan menggema di tengah keheningan absolut. Aku berjalan perlahan, melintasi kerumunan tamu yang masih terpaku, kepala menoleh ke arahku. Mata mereka mengikuti setiap gerakanku seolah aku adalah magnet. Ini bukan lagi Laras yang dikenal di balik bayangan, melainkan sosok yang baru, sosok yang akan meruntuhkan dunia mereka dengan kejutan yang tak pernah mereka duga. Pandanganku tertuju lurus pada Adam dan Bu Sarmini yang berdiri berdekatan. Mereka masih membeku di tempat, seolah lumpuh oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajah Bu Sarmini sudah memerah padam, antara malu yang memuncak, bingung, dan marah yang membara. Sementara Adam, dia tampak seperti baru saja melihat neraka. Rahangnya mengendur, matanya kosong. Aku mendekat, menyisakan jarak beberapa langkah di depan panggung. Maaf mengganggu, Mas, Bu. Suaraku memecah keheningan, tenang namun dengan intonasi yang begitu berbeda dari Laras yang mereka kenal. Bukan suara lembut yang selalu patuh, melainkan suara yang penuh otoritas, percaya diri, dan sedikit nada dingin yang mengancam. Apakah saya melewatkan sesuatu yang penting? Sepertinya ada pengumumannya, Mas. Kalimatku itu, dengan nada yang begitu santai namun menusuk, adalah kembang api pertama dari ledakan yang akan datang. Adam masih tergagap, tidak bisa berkata-kata. Bahkan mikrofon di tangannya nyaris jatuh. Bu Sarmini hanya bisa menatapku, matanya menyipit, mencari-cari jejak Laras yang lama dalam diriku, namun tidak menemukan apapun. Hanya ada Larasati Mahendra yang asing, berdiri di sana, siap menghancurkan. Hening itu semakin mencekam, menunggu ledakan yang akan segera terjadi, ledakan yang akan mengguncang pondasi keluarga Wijaya. Adam akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar, tenggelam dalam riuhnya keheningan. Laras, apa-apaan ini? Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Kembali ke kamar dan ganti bajumu sekarang. Ada campuran perintah yang tak lagi berwibawa, kepanikan yang kentara,
dan sedikit ketakutan yang mengkhianati dirinya sendiri dalam nadanya. Ia mencoba menarik lenganku, jari-jarinya yang gemetar menyentuh sikuku, tapi aku menepisnya dengan lembut namun tegas, seolah sedang menyingkirkan lalat. Tatapanku dingin, membalas sorot matanya yang memohon. "Pakaian apa, Mas?" Jawabku. Nadaku tetap tenang, bahkan sedikit geli melihat kepanikannya yang nyata. Suaraku kini mengandung lapisan otoritas yang tidak pernah ia dengar. "Ini pakaian yang lebih nyaman. Bukankah begitu?" Dan Ibu Sarmini, tidak perlu khawatir. Ini bukan pakaian mencolok, seperti yang Ibu bilang. Ini hanya gaun sederhana, jauh lebih sederhana daripada gaun yang sedang Ibu kenakan. Aku sengaja menekankan kata sederhana, dengan sindiran tajam yang menusuk ke inti kesombongan mereka. Bu Sarmini, wajahnya yang tadinya kemerahan karena blush on kini memerah padam karena amarah dan kebingungan, maju selangkah, seolah ingin mencengkeram bahuku. Matanya meneliti setiap detail penampilanku, dari gaun sutra hitam yang melekat sempurna, hingga kalung safir yang berkilauan di leherku. Ia seperti mencoba mencari celah, mencari tanda bahwa ini semua hanya lelucon yang tak lucu atau kesalahan fatal. "Laras, kamu gila, ya? Apa yang kamu lakukan? Ini acara penting. Kamu mempermalukan kami." Suaranya bergetar, lebih karena kemarahan yang membara daripada takut. "Justru karena ini acara penting, Bu," jawabku. Senyumku semakin dingin, mengukir seringai tajam di bibirku. Saya pikir ini saat yang tepat untuk berbagi kebenaran. Kebenaran yang selama ini saya sembunyikan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang mungkin akan membuat Anda berdua sangat terkejut. Aku menoleh ke arah Adam, yang masih memegang mikrofon dengan tangan gemetar, seolah itu adalah benda panas. "Mas Adam, tadi kamu bilang akan ada pengumuman penting, kan? Bagaimana kalau saya yang memulai pengumuman malam ini?" Adam terdiam, tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia melirik Bu Sarmini yang menggelengkan kepala dengan panik. Matanya memohon agar Adam menghentikanku. Mereka tahu ada yang tidak beres, tapi tak pernah menduga skala kehancuran yang akan menimpa mereka di hadapan puluhan mata. Aku berjalan dengan anggun ke arah panggung mini tempat Adam berdiri, mengulurkan tangan. Dengan gerakan mantap, aku mengambil mikrofon dari tangannya yang masih membeku. Jari-jariku menyentuh kulitnya. Dingin, seperti batu. Aku merasakan getaran kecil di tangannya saat aku mengambil alih kendali. Sekarang, pusat kendali ada padaku sepenuhnya. Aku memegang kendali panggung, kendali perhatian mereka semua. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian." Suaraku menggelegar melalui pengeras suara, memenuhi seluruh aula yang masih diselimuti keheningan mencekam. Setiap kata yang kuucapkan terdengar jelas, penuh otoritas, dan tanpa celah. Hari ini, di hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-7 dengan Adam Wijaya, saya ingin berbagi sebuah kisah yang belum pernah terungkap. Kisah tentang diri saya sendiri. Aku menarik napas dalam, membiarkan ketegangan itu menggantung di udara, membuat semua orang menahan napas. Anda semua mengenal saya sebagai Laras, gadis sederhana dari desa, yatim piatu, yang beruntung dipinang oleh putra tunggal keluarga terpandang ini, Adam Wijaya. Begitulah narasi yang selama ini kalian dengar, bukan? Aku menghentikan sejenak. Tatapanku lurus pada Bu Sarmini dan Adam. Wajah mereka semakin pucat, seolah mereka sudah bisa merasakan hawa dingin kebenaran yang akan menghantam. "Betul sekali," lanjutku, suaraku sedikit meninggi. "Saya memang dari desa, dan saya memang yatim piatu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan. Satu hal yang saya sembunyikan rapat-rapat selama 7 tahun ini, bermain peran di balik topeng yang kalian kenakan pada saya." Tanganku meraih tablet tipis dari tas tangan kecil yang kubawa. Aku menyalakannya, dan dalam hitungan detik, layar besar di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo pernikahan kami yang dihiasi bunga-bunga, kini tiba-tiba berubah. Di sana terpampang sebuah logo perusahaan multinasional yang elegan, berkilauan. Sebuah nama yang sudah sangat kukenal, namun asing, bahkan menakutkan, bagi keluarga Wijaya.
"Perkenalkan," kataku. Suaraku kini menggelegar, penuh kekuatan dan kebanggaan yang belum pernah mereka dengar dari Laras. Ini adalah suara Larasati Mahendra yang sesungguhnya. Nama saya bukan hanya Laras. Nama lengkap saya adalah Larasati Mahendra. Bisikan-bisikan mulai pecah dari kerumunan tamu. Suara gumaman-gumaman kebingungan mulai memenuhi ruangan. Orang-orang saling berpandangan, mencoba menghubungkan nama itu dengan wajahku. Wajah Laras yang sederhana, namun kini terlihat begitu berkuasa. "Larasati Mahendra? Mahendra Group?" bisik seseorang di barisan depan. Aku membiarkan mereka menebak, sebelum memberikan pukulan telak. "Dan saya adalah CEO dari Mahendra Group." Boom! Kata-kataku menghantam aula seperti ledakan sonik. Suara gumaman berubah menjadi keributan yang tak terkendali, bagai riuhnya badai. Mata para tamu terbelalak lebar. Beberapa orang tersentak. Ada yang menjatuhkan gelas. Ada yang menutup mulut tak percaya. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mahendra Group? Perusahaan raksasa yang belakangan ini sangat sering dibicarakan media karena akuisisi-akuisisi agresifnya di pasar global, yang nilai asetnya melampaui gabungan beberapa perusahaan besar di Indonesia. CEO-nya adalah Laras, istri Adam yang sederhana, yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Aku mengarahkan remote ke layar besar, membiarkan bukti berbicara. Gambar pertama yang muncul adalah wajahku, Larasati Mahendra, dalam balutan busana formal dan profesional, sedang berbicara di podium sebuah forum ekonomi internasional di Davos, dihadiri para pemimpin dunia. Kemudian, gambar beralih ke grafik-grafik pertumbuhan Mahendra Group yang melonjak luar biasa. Aset triliunan rupiah yang terpampang nyata dalam angka-angka fantastis. Lanjut ke foto-foto proyek properti mewah di berbagai kota besar dunia, dari Dubai hingga New York, semuanya berlabel Mahendra Group. Ada pula cuplikan video rapat dewan direksi, di mana aku memimpin dengan tegas, memberikan instruksi kepada para eksekutif senior yang sebagian besar adalah pria-pria tua berpengalaman, yang semuanya tunduk padaku. Adam dan Bu Sarmini, yang sedari tadi hanya bisa mematung di tempat, kini tampak seperti baru saja terkena serangan jantung secara bersamaan. Bu Sarmini terhuyung, berpegangan erat pada lengan Adam, napasnya tersengal-sengal. Air mata mulai mengalir deras di pipi Adam, bukan air mata sedih, melainkan air mata kebingungan, keputusasaan, dan rasa malu yang sangat dalam. Matanya kosong, menatap layar dengan tak percaya dan kemudian menatapku, seolah memohon penjelasan yang tak akan pernah bisa kuberikan dalam kata-kata yang menenangkan. Seolah meminta maaf, seolah meminta kesempatan kedua. Mereka menangis. Menangis darah. Darah keangkuhan yang selama ini mereka pupuk dengan bangga. Darah kesombongan yang membuat mereka buta dan meremehkan siapapun yang tak selevel. Darah penyesalan karena telah meremehkan seorang wanita yang mereka kira hanya sebatas pembantu rumah tangga, seorang ornamen belaka. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan kemewahan mereka, kini berubah menjadi sebuah kamar mayat emosional bagi mereka. Dan aku, Larasati Mahendra, berdiri di tengahnya, sebagai sang algojo, sebagai pembalas dendam yang telah menanti saat ini. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah oleh isak tangis Adam dan lolongan tertahan Bu Sarmini. Mereka berdua tergugu di depan panggung, lutut mereka nyaris tak mampu menopang tubuh, menatapku dengan mata yang memohon dan penuh penyesalan, seolah baru pertama kali melihatku, atau lebih tepatnya, melihat sosok yang tak pernah mereka bayangkan ada. Para tamu, yang tadinya terkejut dan membisu, kini mulai berbisik-bisik. Bisikan itu bukan lagi gumaman keheranan, melainkan obrolan heboh yang penuh kejutan, gosip, dan analisis cepat. Beberapa dari mereka, terutama para pebisnis ulung yang mengenal Mahendra Group, kini menatapku dengan tatapan hormat yang tak percaya, disusul oleh pandangan iba bercampur jijik ke arah Adam dan Bu Sarmini. "Anda semua pasti bertanya-tanya," lanjutku, suaraku stabil dan kuat, tanpa sedikit pun keraguan atau getaran. Aku mengangkat kalung safirku, membiarkannya berkilau mempesona di bawah cahaya lampu kristal. Aku berdiri di panggung, memegang mikrofon, menatap mereka berdua yang kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya keputusasaan.
Kalian mungkin mengira ini hanya tentang uang, kataku, suaraku menggelegar. Tapi ini lebih dari itu. Ini tentang harga diri, tentang keadilan. 7 tahun yang lalu, kakek saya, seorang petani tua di Banyuindu, nyaris kehilangan satu-satunya harta miliknya, sebidang tanah kecil yang menjadi warisan turun-temurun. Ia diintimidasi, ditekan, dan nyaris diperas oleh tangan-tangan kotor dari perusahaan Anda, Wijaya Adiguna. Aku melirik Bu Sarmini. Matanya terbelalak. Kalian mengira orang miskin tidak punya daya? Kalian salah besar. Dendam seorang cucu yang melihat kakeknya diperlakukan tidak adil, jauh lebih kuat dari keserakahan kalian. Lalu aku beralih ke layar besar di belakangku. Gambar-gambar proyek Wijaya Adiguna yang mewah mendadak lenyap. Digantikan oleh foto-foto lama lahan di Banyuindu, tanah kakekku yang dulu gersang. Lalu foto-foto proses pembangunan Mahendra Agro di atas lahan tersebut, sebuah proyek pertanian modern yang kini telah sukses besar. Di sampingnya, terpampang dokumen kepemilikan tanah atas namaku, Larasati Mahendra, yang sudah dilegalisir di hadapan notaris internasional. Tidak ada celah, tidak ada keraguan. Kalian berjuang mati-matian untuk mendapatkan lahan itu, bukan? Mengira itu hanya tanah kosong tak berarti, kataku. Nada suaraku semakin tajam. Padahal, lahan itu adalah jantung dari proyek agroindustri Mahendra Group di Jawa Barat. Lahan yang dulu kalian coba rebut dengan cara kotor, kini menjadi salah satu aset paling berharga dari perusahaan saya. Ironis, bukan? Suara Adam terdengar seperti rintihan. Laras, tolong. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Oh, saya pikir ini justru persis seperti yang saya pikirkan. Mas, potongku. Kalian mengira saya tidak mengerti bisnis? Bahwa saya hanya bisa mengurus rumah tangga? Selama ini, saya mengamati setiap gerak-gerik kalian. Setiap keputusan bodoh. Setiap lubang keuangan yang kalian ciptakan. Aku kembali ke tablet di tanganku. Dengan satu sentuhan, layar besar kini menampilkan laporan audit internal Wijaya Adiguna yang bocor. Data-data finansial yang kacau balau, proyek-proyek yang mandek karena salah urus, dan yang paling parah, indikasi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh beberapa petinggi perusahaan, termasuk diantaranya nama Adam. Saya memiliki semua bukti, kataku, menunjuk layar. Setiap email, setiap transaksi ilegal, setiap persetujuan yang merugikan perusahaan, semuanya ada dalam genggaman saya. Informasi ini sudah saya serahkan kepada otoritas yang berwenang, serta kepada para media investigasi. Wajah Adam kini benar-benar putih. Bibirnya bergetar hebat. Bu Sarmini ambruk ke lantai. Tangannya mencengkeram dadanya, terisak-isak. Ini bukan lagi tangisan malu, melainkan tangisan kehancuran. Kejatuhan yang total. Dan untuk para investor yang terhormat, aku mengarahkan pandanganku kepada tamu-tamu yang kini terdiam, terkejut melihat bukti-bukti di layar. Mahendra Group akan mengajukan penawaran untuk mengambil alih Wijaya Adiguna. Kami akan membeli seluruh saham kalian, dan kami akan menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan yang tak terhindarkan. Tentu saja, dengan manajemen baru, dan tanpa campur tangan keluarga Wijaya. Seketika, aula dipenuhi bisikan-bisikan antusias. Penawaran dari Mahendra Group adalah penyelamat bagi mereka. Dari kerugian yang mereka alami, kini ada celah untuk menyelamatkan investasi mereka. Sebagai tambahan, aku melanjutkan, suaraku sedikit lebih dingin lagi. Sebagai CEO Mahendra Group, saya juga akan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal di Wijaya Adiguna akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Pandanganku kembali tertuju pada Adam dan Bu Sarmini, yang kini saling berpegangan, seolah mencari kekuatan terakhir. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka telah kalah telak. Bukan hanya uang, tapi juga reputasi, kehormatan, dan kebebasan mereka. Pesta topeng ini telah berakhir, dan topeng mereka telah terlepas, memperlihatkan wajah asli keserakahan dan kebodohan. Aku melirik Danu yang berdiri di sudut, mengangguk tipis. Tugasnya selesai. Sekarang, giliranku untuk pergi. Pesta itu bubar dalam kekacauan. Para tamu berangsur-angsur pergi,
meninggalkan Adam dan Bu Sarmini yang terpuruk dalam kehancuran. Mereka berdua masih berada di lantai dansa. Tempatku berdiri tegak beberapa menit sebelumnya. Bu Sarmini terisak-isak di pelukan Adam, yang hanya bisa menatap kosong ke sekeliling ruangan yang kini terasa begitu sunyi dan hampa. Kemewahan dekorasi dan sisa-sisa hidangan pesta seolah mengejek penderitaan mereka. Aku menyerahkan mikrofon kepada seorang pelayan yang masih berdiri dengan bingung, lalu berjalan menjauh dari panggung, melewati sisa-sisa kemegahan yang kini terasa begitu pahit bagi mereka. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak ada belas kasihan, tidak ada penyesalan. Hanya rasa lega yang mendalam, seperti beban bertahun-tahun yang akhirnya terangkat dari pundakku. Di pintu utama, Danu sudah menungguku. Ia mengenakan jaket yang menutupi jasnya dan memegang kunci mobil Bentleyku. Wajahnya menunjukkan kepuasan dan sedikit kelelahan. Semuanya berjalan sesuai rencana, Nona, bahkan lebih dramatis dari perkiraan. Aku tersenyum tipis. Mereka layak mendapatkannya, Danu, setiap detiknya. Dokumen penawaran akuisisi akan segera kami kirimkan. Saya yakin mereka tidak akan punya pilihan lain selain menerima, kata Danu, membuka pintu mobil untukku. Aku masuk ke dalam, merasakan jok kulit yang mewah memeluk tubuhku. Aroma kulit baru dan air freshener yang segar memenuhi indraku. Sebuah kontras nyata dengan aroma bunga dan ketegangan di dalam rumah tadi. Pastikan semua proses hukum berjalan lancar, Danu. Dan mengenai penanganan aset Wijaya Adiguna, prioritaskan transparansi dan etika. Aku tidak ingin Mahendra Group tercoreng oleh masa lalu mereka. Siap, Nona, jawab Danu. Ada hal lain yang perlu diperhatikan. Aku menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu rumah Wijaya yang megah terlihat semakin kecil di kaca spion. Rumah yang dulu kurasa seperti sangkar emas, kini kutinggalkan tanpa beban. Tidak ada Adam dan Bu Sarmini. Biarkan mereka merasakan konsekuensinya sendiri. Aku sudah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka memilih untuk meremehkanku. Mobil melaju pelan, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata. 7 tahun. 7 tahun untuk sebuah pembalasan yang manis. Aku sudah menuntaskan misiku. Aku telah mendapatkan keadilan untuk kakekku, dan menunjukkan kepada mereka bahwa status dan kekayaan palsu takkan pernah bisa mengalahkan kecerdasan, ketekunan, dan tekad seorang wanita yang diremehkan. Dunia akan tahu, Larasati Mahendra bukanlah sekadar CEO. Dia adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan, dan dia akan selalu memastikan keadilan ditegakkan, bahkan jika harus menghancurkan kerajaan demi itu. Beberapa bulan berlalu, berita tentang kejatuhan Wijaya Adiguna menjadi headline di berbagai media bisnis. Perusahaan itu diakuisisi sepenuhnya oleh Mahendra Group, dan dalam waktu singkat, restrukturisasi besar-besaran terjadi. Proyek Banyuindu dilanjutkan, namun dengan pendekatan yang etis dan memberdayakan masyarakat lokal, jauh dari praktik kotor yang dulu direncanakan. Lahan kakekku kini menjadi pusat penelitian agroteknologi Mahendra, membawa manfaat bagi banyak orang. Adam Wijaya, mantan suamiku, kehilangan segalanya. Namanya tercoreng, kekayaannya lenyap, dan ia terpaksa memulai hidup dari nol. Bu Sarmini, dengan kesombongan yang dulu begitu melekat, kini harus hidup dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap sosialita yang selalu ia banggakan. Mereka tak pernah lagi muncul di publik, menghilang dari sorotan media, terlupakan oleh dunia yang dulu memuja mereka. Sementara itu, Larasati Mahendra terus melesat. Namanya semakin dikenal di panggung global, diakui sebagai visioner dan pemimpin yang tak kenal takut. Ia membangun kerajaan bisnisnya bukan dengan intimidasi, melainkan dengan kecerdasan dan etika. Kisah gadis desa yang menjadi CEO raksasa bisnis menjadi legenda, sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani meremehkan kekuatan seorang wanita. Aku, Larasati Mahendra, berdiri di puncak menara Mahendra Group di Jakarta, menatap cakrawala kota. Angin menerbangkan rambutku, dan senyum tipis terukir di bibirku. Dendam sudah terbalaskan. Keadilan sudah ditegakkan. Dan aku bebas.
benar-benar bebas. Malam itu, setelah meninggalkan rumah Wijaya, aku tidak langsung pulang ke salah satu penthouse Mahendra Group. Danu mengemudikan Bentley Continental Gigatonku menyusuri jalanan Jakarta yang mulai sepi. Lampu-lampu kota berkedip, menjadi saksi bisu atas drama yang baru saja terungkap. Aku bersandar di jok kulit, memejamkan mata, membiarkan kelelahan selama 7 tahun terlepas perlahan. Kemenangan ini terasa kompleks. Ada kepuasan yang mendalam, rasa keadilan yang akhirnya terpenuhi untuk kakekku. Aku telah menuntaskan janji yang kuikrarkan bertahun-tahun lalu. Namun, di balik itu, ada pula keheningan yang tak terduga. Sebuah kekosongan kecil di tempat yang dulu dipenuhi oleh tujuan tunggal, membalas dendam. Nona Larasati, Anda tidak apa-apa. Suara Danu memecah keheningan. Ia melirikku dari kaca spion. Ekspresinya khawatir. Anda terlihat sangat lelah. Aku membuka mata, menatap pantulan diriku di kaca. Gaun sutra hitam masih membalutku, kalung safirku masih berkilauan, tapi mata di baliknya terasa berat. Aku baik-baik saja, Danu. Hanya merasa aneh. 7 tahun ini, hidupku hanya berpusat pada satu tujuan. Sekarang, tujuan itu sudah tercapai. Danu mengangguk penuh pengertian. Saya bisa membayangkan. Itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi ingat, Nona, Mahendra Group kini di puncak. Ada banyak hal besar yang menunggu untuk Anda raih. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru. Aku tahu, desahku. Tapi terkadang, kemenangan besar datang dengan harga yang tak terlihat. Mobil kami melaju melewati area perkantoran pusat. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, beberapa di antaranya adalah properti milik Mahendra Group, terlihat megah di kegelapan malam. Dulu, aku hanya seorang gadis yang menatap gedung-gedung itu dari jauh, berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi bagian dari dunia tersebut. Sekarang, aku adalah salah satu arsiteknya. Danu menghentikan mobil di depan sebuah apartemen penthouse mewah. Bukan penthouse yang biasa kugunakan untuk rapat, melainkan tempat tinggalku yang paling pribadi dan tersembunyi. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya, tanpa peran apapun. Anda ingin saya menunggu, Nona? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak perlu, Danu. Pulanglah dan istirahat. Besok akan ada banyak pekerjaan. Media pasti akan gempar. Tentu, Nona. Selamat beristirahat. Danu membukakan pintu, dan aku melangkah keluar, merasakan sejuknya angin malam Jakarta. Aku masuk ke penthouse. Ruangan itu luas, minimalis, dengan pemandangan kota yang menakjubkan dari jendela-jendela besar. Aku melepas sepatu hak tinggiku, lalu berjalan ke balkon. Angin sejuk menerpa wajahku, menerbangkan rambutku. Di bawah sana, kota terus hidup, seolah tak ada yang berubah. Namun, bagi keluarga Wijaya, dunia mereka baru saja runtuh. Aku memejamkan mata, membiarkan momen itu meresap. Perasaan campur aduk itu masih ada. Rasa puas, rasa lega, tapi juga sedikit hampa. Apakah ini yang disebut kemenangan? Sebuah puncak yang sunyi? Aku telah mencapai puncak gunung yang sangat tinggi, tapi di sana, aku sendirian. 7 tahun yang lalu, dendam adalah bahan bakarku. Ia memberiku arah, memberiku kekuatan. Sekarang, dengan dendam itu terbayar, aku harus mencari bahan bakar yang baru. Misi hidupku sudah selesai, tapi hidupku belum. Aku harus mendefinisikan ulang diriku, Larasati Mahendra, di luar bayang-bayang masa lalu. Ini adalah tantangan yang berbeda, dan mungkin jauh lebih sulit. Keesokan harinya, seperti yang kuduga, Jakarta gempar. Berita tentang kejatuhan mendadak keluarga Wijaya, pengambil alihan Wijaya Adiguna oleh Mahendra Group, dan terutama, terungkapnya identitas Larasati Mahendra sebagai CEO misterius itu, menjadi headline di setiap media. Nama Adam Wijaya dan Bu Sarmini kini dicap sebagai simbol keserakahan dan kebodohan yang berujung pada kehancuran. Analisis bisnis di mana-mana membahas bagaimana Mahendra Group, di bawah kepemimpinan Larasati Mahendra,
berhasil melakukan hostile takeover yang begitu bersih dan brilian, nyaris tanpa perlawanan berarti. Aku sengaja tidak muncul ke publik selama beberapa hari pertama. Aku membiarkan Danu dan tim komunikasi Mahendra Group menangani banjir pertanyaan dari media. Ini adalah bagian dari strategi untuk membangun aura misteri dan kekuatan di sekitarku, sekaligus memberikan waktu bagiku untuk menyesuaikan diri dengan kebebasan baru ini. Di balik layar, pekerjaan tidak pernah berhenti. Aku memimpin rapat darurat dengan Dewan Direksi Mahendra Group, membahas restrukturisasi Wijaya Adiguna. Para direksi, yang sebagian besar adalah pria parubaya yang sangat berpengalaman, menatapku dengan campuran rasa hormat dan takjub. Mereka sudah tahu bahwa CEO mereka adalah seorang wanita muda, tapi terungkapnya bahwa aku adalah istri sederhana. Adam Wijaya membuat mereka semakin yakin akan ketajaman dan keberanianku. Kita akan membersihkan Wijaya Adiguna dari akar-akarnya, kataku tegas dalam rapat virtual. Setiap praktik kotor, setiap aset yang diperoleh secara ilegal, akan kita audit ulang dan kembalikan pada jalurnya. Kita tidak hanya mengambil alih perusahaan, kita juga membersihkan namanya. Prioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di Banyuindu. Saya tidak ingin jejak keserakahan keluarga Wijaya menempel pada Mahendra Group. Danu mengangguk. Siap, Nona. Tim hukum dan audit sudah bergerak. Informasi tentang dugaan penyelewengan dana oleh Adam Wijaya juga sudah kami serahkan ke Kejaksaan Agung. Mereka sedang dalam proses penyelidikan. Aku mengangguk puas. Ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi. Ini juga tentang menegakkan standar bisnis yang etis. Warisan kakekku, prinsip-prinsip kejujuran dan kerja keras, akan menjadi fondasi dari Mahendra Group. Aku ingin menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak berasal dari penindasan, melainkan dari integritas dan visi. Malam harinya, aku kembali ke penthouse pribadiku. Aku berdiri di depan cermin, tidak lagi mengenakan gaun sutra atau perhiasan mewah. Hanya kemeja piyama sutra sederhana. Aku menatap pantulan diriku. Wajah yang sama, tapi kini, beban di pundakku terasa lebih ringan. Tujuan hidupku memang telah tercapai, tapi sekarang aku punya tujuan yang lebih besar, membangun warisan yang positif. Aku meraih figura kecil di meja samping tempat tidur. Itu adalah foto lama kakekku, sedang tersenyum lebar di tengah ladang padi kecilnya. Wajahnya yang keriput memancarkan kehangatan dan kebaikan. Dia adalah satu-satunya keluarga sejati yang pernah kumiliki, dan dialah yang mengajariku nilai-nilai kehidupan yang paling penting. Kakek, bisikku pada foto itu. Dendam itu sudah terbalaskan. Sekarang, aku akan membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Aku akan membangun warisan yang sejati, yang akan membuat kakek bangga. Sebuah kerajaan yang didirikan di atas kejujuran dan keadilan. Tantangan ke depan tidak akan mudah. Mengelola konglomerat sebesar Mahendra Group, membersihkan nama Wijaya Adiguna, dan membangun citra baru sebagai pemimpin bisnis yang etis akan membutuhkan energi dan fokus yang luar biasa. Namun, untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari topeng, bebas dari beban masa lalu, dan siap untuk menghadapi masa depan. Kisah Laras si gadis desa telah berakhir. Sekarang, saatnya kisah Larasati Mahendra yang sesungguhnya dimulai. Sebuah kisah tentang kekuatan, integritas, dan warisan yang abadi. Setahun berlalu sejak malam yang mengguncang keluarga Wijaya. Jakarta, sebuah kota yang tak pernah tidur, telah bergerak maju. Namun jejak insiden itu masih terukir samar di benak para pebisnis dan sosialita. Wijaya Adiguna, setelah melalui restrukturisasi masif di bawah kepemimpinan Mahendra Group, kini bangkit kembali dengan nama baru, Adiguna Property. Proyek Banyuindu, yang dulu menjadi sumber konflik, kini menjadi percontohan proyek pertanian terintegrasi dan berkelanjutan. Lahan kakekku, yang dulu diincar dengan keserakahan, telah diubah menjadi pusat inovasi agroteknologi, memberikan manfaat ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Ini adalah simbol nyata dari visi Mahendra Group, keuntungan yang berpihak pada keberlanjutan dan kemanusiaan. Aku, Larasati Mahendra,
kini sepenuhnya membenamkan diri dalam peran baruku. Jadwalku padat, dari rapat Dewan Direksi Global, pertemuan dengan kepala negara, hingga kunjungan langsung ke lokasi proyek. Aku memimpin dengan tangan baja namun hati yang bijaksana, memastikan setiap keputusan mencerminkan nilai-nilai yang kupelajari dari kakekku, integritas, kerja keras, dan empati. Majalah Forbes Asia telah menjulukiku Iron Lady of Asia's Business, mengakui ketangguhan dan visi kepemimpinanku. Namun, di balik semua gelar itu, aku tetap Laras, yang tak pernah melupakan asal-usulnya. Kehidupan Adam dan Bu Sarmini telah berubah drastis. Berita tentang dugaan penyelewengan dana Adam di Wijaya Adiguna memang telah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Meskipun tidak sampai pada jeruji besi karena ada upaya ganti rugi yang cukup besar dari penjualan saham terakhir mereka kepada Mahendra Group, reputasi mereka hancur total. Mereka menghilang dari sorotan publik, hidup dalam keterbatasan yang jauh dari kemewahan masa lalu. Sesekali, aku mendengar kabar mereka melalui Danu, bahwa mereka kini menjalani hidup yang jauh lebih sederhana di luar kota, mengelola usaha kecil-kecilan. Tidak ada lagi kekuasaan. Tidak ada lagi nama besar. Mereka telah mendapatkan pelajaran berharga. Suatu sore, aku mengunjungi Banyuindu. Proyek agroteknologi Mahendra telah mengubah wajah desa itu. Jalanan lebih baik, sekolah baru berdiri, dan klinik kesehatan desa telah beroperasi penuh. Para petani, termasuk beberapa tetangga lama kakekku, kini bekerja sama dengan para ahli Mahendra Group, meningkatkan hasil panen dan kualitas hidup mereka. Aku berjalan menyusuri ladang, mengenakan pakaian kasual, tanpa riasan tebal atau perhiasan mewah. Ini adalah Laras yang sesungguhnya. Aku berhenti di sebuah gubuk kecil, yang dulu adalah tempat kakekku sering beristirahat. Aku duduk di sana, memandang matahari terbenam yang mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Aku mengeluarkan figura foto kakekku dari tas tanganku. Wajahnya yang keriput tersenyum hangat. "Kakek," bisikku. Suaraku sedikit bergetar karena emosi. Misi kakek telah selesai. Impian kakek tentang tanah yang produktif ini sudah terwujud. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk banyak orang. Aku tersenyum. Senyum tulus, yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Dendam itu memang telah terbayarkan. Tapi yang lebih penting, aku telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pembalasan. Aku telah membangun sebuah warisan. Warisan kejujuran yang akan terus hidup melalui Mahendra Group. Warisan keadilan yang akan terus kuperjuangkan. Masa depan terbentang luas di hadapanku. Tantangan baru pasti akan muncul. Namun aku sudah siap menghadapinya. Aku tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, ataupun terbebani oleh identitas palsu. Aku adalah Larasati Mahendra. Seorang wanita yang menemukan kekuatan sejati bukan dari apa yang diambil, melainkan dari apa yang dibangunnya. Sebuah jejak abadi yang dimulai dari sebuah dendam, namun tumbuh menjadi sebuah harapan. Tamat.